Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Untuk materi yang pertama yaitu ada materi bahasa Indonesia. Pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan juga di daratan bumi. Pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming, atau ada juga yang menyebut dengan darurat iklim, krisis iklim, atau ada juga yang menyebut dengan iklim global. Kenapa pemanasan global disebut iklim global? Ada yang tahu? Ya, karena di berbagai wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Misalnya, tiba-tiba turun hujan, kemudian tiba-tiba panas, dan sebaliknya. Penyebab pemanasan global. Penyebab utama dari pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti gas karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Penyebab pemanasan global yang lainnya yaitu ada yang pertama, polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. Yang kedua, asap kendaraan bermotor dan asap alat-alat transportasi lainnya. Yang ketiga, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Penyebab pemanasan global yang keempat yaitu asap dari pabrik-pabrik yang besar. Penyebab yang kelima yaitu karena penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi atmosfer. Yang keenam, karena pencemaran di laut. Yang ketujuh, disebabkan karena penebangan dan pembakaran hutan. Pemanasan global memiliki akibat atau dampak bagi kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu meningkatkan ketinggian air laut. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Yang ketiga, meningkatnya suhu di bumi. Jadi, suhu di bumi ini akan semakin panas. Yang keempat, musim kemarau akan lebih panjang. Yang kelima, laut menjadi semakin hangat. Yang keenam, musim tidak menentu. Kadang musim kemarau akan panjang atau kadang musim penghujannya yang panjang. Yang ketujuh, terjadinya bencana alam. Yang kedelapan, hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Dampak yang terakhir yaitu hutan dapat berubah menjadi gurun. Bagaimana cara mengurangi laju pemanasan global? Nah, caranya yang pertama yaitu kita bisa melakukannya dengan menghemat penggunaan energi listrik dan air. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang keempat, menanam pohon atau melakukan reboisasi. Yang kelima, berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Cara yang keenam yaitu tidak menebang pohon secara liar. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan AC karena menghasilkan gas CFC yang berbahaya. Yang ketujuh, melakukan 3R untuk mengelola sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang ke-10, mengurangi penggunaan kertas. Itu tadi adalah cara-cara kita agar bisa mengurangi laju pemanasan global. Pemanasan global memiliki banyak pengaruh buruk untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan penyebab pemanasan global, diharapkan bisa memperbaiki kondisi permukaan bumi saat ini. Untuk tugas bahasa Indonesia, agar kalian bisa memahami
mengenai pemanasan global, silahkan kerjakan kitab tematik di halaman 196 dan 197. Untuk 196, carilah arti dari kosakata yang baru kalian temui. Dan untuk di halaman 197, jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu matematika, penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konversi waktu. Sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan dan penjumlahan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Caranya, kita bisa menghitung satuan jam terlebih dahulu, lalu kita menghitung satuan menitnya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal penjumlahan. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan, cara mengerjakannya yaitu hitung satuan jamnya terlebih dahulu. Tambahkan jam terlebih dahulu. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian hitung, tambahkan yang menit. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Karena dalam satuan menit hanya sampai 60, maka kita ubah. Nah, menjadi 1 jam lebih 15 menit. Jadi, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan 6 jam 15 menit. Itu adalah hasil akhir dari penjumlahan 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Contoh soal yang kedua yaitu soal pengurangan. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Untuk menghitungnya sama. Lakukan pengurangan dalam satuan jam terlebih dahulu. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0. 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Untuk contoh soal pengurangan yang kedua yaitu ada 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Nah, karena menitnya di sini tidak bisa langsung dikurangi, maka kita ubah dulu yang bagian depan. Langkah yang pertama yaitu 8 jam 45 menit kita ubah menjadi 7 jam 60 menit. Nah, 60 ditambah 45 menjadi 105. Jadi, kita ubah menjadi 7 jam 105 menit. Langkah yang kedua, lakukan cara pengurangan. Kurangkan jam terlebih dahulu. 7 jam dikurangi 4 jam sama dengan 3 jam. 150 menit dikurangi 55 menit sama dengan 50 menit. Jadi hasil pengurangannya yaitu 3 jam 50 menit. Untuk tugas matematika, silahkan kerjakan kitab tematik halaman 204 sampai 207. Kerjakan mulai dari nomor 2 dan nomor 11. Perhatikan contohnya ya. Materi selanjutnya yaitu SBDP, seni melipat atau origami. Seni melipat disebut sebagai origami. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi. Seni origami memiliki beragam jenis. Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Fatim cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.